Kisah penjaga pintu air Gajah Mungkur. Angin malam di kawasan pintu air Gajah Mungkur terasa berbeda, seperti membawa kelembapan yang bukan berasal dari permukaan waduk, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ardika menarik resleting jaketnya sambil mengamati gelombang air yang tenang di bawah sana. Ini adalah malam pertamanya bertugas sebagai penjaga pintu air. Pekerjaan yang menurutnya sederhana, memantau debit air, memastikan mesin gerak tidak macet, dan mengisi laporan setiap 3 jam. Tapi, dari awal, ia merasa seperti sedang diawasi. Rekannya, Pak Giman, memberi arahan singkat sambil menyalakan rokok. Pekerjaan ini gampang, Dik. Cuma ada satu hal yang harus kamu ingat. Ardika menoleh. Apa itu, Pak? Apa itu? Pak Giman menghela napas panjang. Matanya tidak melihat Ardika, melainkan ke arah gelap permukaan air yang hanya diterangi lampu-lampu kuning pucat. Kalau malam Jumat Kliwon, kamu harus pastikan dia muncul. Ardika mengerutkan dahi. Dia siapa? Pak Giman hanya menjawab dengan satu gumaman. Penunggu pintu air. Sebelum Ardika bisa bertanya lebih jauh, Pak Giman menepuk bahunya, lalu pulang, meninggalkannya seorang diri dengan senter, buku laporan, dan rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi gelisah. Jam menunjukkan jam 0:47 ketika angin tibet seolah seluruh daerah di sekitar waduk menahan napas. Ardika yang sedang merapikan data debit air mendadak mendengar sesuatu. Serak, serah. Bunyinya seperti kain basah yang diseret di atas beton. Ia menelan ludah, senter di tangannya bergetar ringan. Pak Giman, ada yang balik lagi? Tidak ada jawaban. Bunyi itu semakin jelas, semakin dekat. Ardika mendekati pagar besi pembatas dan mengarahkan senter ke bawah. Tidak ada apa-apa. Hanya permukaan air yang hitam dan dalam, tetapi ia sadar sesuatu. Air itu sama sekali tidak bergerak, tidak beriak tertiup angin, tidak bergoyang karena aliran waduk, seperti lembar kaca hitam yang mati. Lalu sebuah suara terdengar, pelan, lirih, suara perempuan memanggil namanya Ardika. Ardika mundur selangkah. Siapa itu? Namun suara itu tidak menjawab, malahan merayap dari arah dalam pos kontrol. Tepat di belakangnya, ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Lampu di ruangan itu berkedip 3 kali sebelum mati total. Kegelapan menelan semuanya. Ardika bergegas masuk ke ruang kontrol untuk mencari saklar cadangan. Saat ia masuk, layar-layar CCTV masih menyala. Pada layar nomor 4 yang mengarah ke beton pembatas pintu air, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan duduk di tepi beton. Rambutnya panjang dan basah, menjuntai sampai menyentuh permukaan air. Kepalanya menunduk sehingga wajahnya tidak terlihat. Kain lusuh yang ia kenakan menempel di tubuhnya seperti baru saja diangkat dari dasar waduk. Ardika menatap layar itu sangat lama. Tangannya gemetar. Ia mengambil senter dan segera keluar menuju lokasi yang sama. Saat tiba di tepi beton itu, ia menyorotkan senter dan tidak ada siapapun. Beton kosong. Air kembali mengalir normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya satu hal yang membuat Ardika makin takut. Jejak air berbentuk bekas duduk masih menempel di beton, menetes perlahan, seakan seseorang baru saja bangkit dari sana. Dan di ujung jejak basah itu, ia melihat tulisan samar yang terbentuk oleh tetesan air. Tambah 4 hari, kisokan hari. Ardika memutuskan untuk tidak bercerita pada siapapun. Ia takut dianggap berkhayal atau sekadar takut jaga malam pertama. Tetapi saat bertemu kembali dengan Pak Giman di pagi hari, ia menyadari sesuatu. Mata Pak Giman sembab, seperti habis begadang atau habis ketakutan. Gimana semalam, Dik? Tanya Pak Giman sambil menatap waduk dari kejauhan. Ardika ragu. Ada yang, I'm a pack. Pak Giman,
terdiam. Kamu melihatnya? Dia duduk di tepi beton. Jawab Ardika pelan. Terus ada tulisan dari air. Tambah 4 hari. Maksudnya apa, Pak? Wajah Pak Giman mengeras. Ia tidak menjawab. Dia hanya mematikan rokoknya dan menepuk bahu Ardika. Kalau tulisan itu sudah muncul, kamu harus hati-hati. Biasanya itu pertanda dia mau, Pak. Saya mau apa? Pak Giman tidak melanjutkan. Itu justru membuat ketakutan Ardika semakin besar. Malam berikutnya, Ardika berjaga sendiri lagi. Hujan tipis mulai turun. Lampu-lampu di sepanjang tanggul terlihat seperti kuning kusam yang berkedip malas. Ia mencoba fokus pada laporan dan mesin debit. Hingga sebuah suara terdengar dari luar pos. Serak, serak. Suara kain basah. Lagi. Ardika menelan ludah. Tidak, bukan lagi, pikirnya. Ia mengambil senter dan melangkah keluar. Angin membawa aroma tanah basah bercampur lumpur sungai yang menyesakkan dada. Saat ia mendekati tanggul, langkahnya terhenti begitu saja. Di sana, di atas beton, sosok perempuan itu berdiri. Bukan duduk seperti semalam, berdiri dengan kaki yang meneteskan air. Seperti baru ditarik dari dasar waduk. Rambutnya menutupi separuh wajah. Kain lusuhnya menggantung berat, basah, dan menempel pada tubuhnya. Namun, ada yang berbeda malam ini. Air di bawahnya berhenti total. Bukan tenang tapi berhenti. Seperti membatu. Seperti waktu tidak berjalan untuk permukaan waduk. Jangan, Dikret. Suara itu pelan, berat. Dan terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang terendam air terlalu lama. Ardika mematung. Jangan, dekat. Purnama. Tambah 3 hari. Lalu kepala perempuan itu perlahan mengangkat. Dan untuk pertama kalinya, Ardika melihat sebagian wajahnya pucat, membengkak. Dengan mata setengah terbuka, tetapi tak memiliki sorotan kehidupan. Aku menahan air. Katanya lirih. Tapi waktuku hampir habis. Angin tiba-tiba berhenti, lampu-lampu tanggul mati satu persatu. Seperti dihisap kegelapan. Hanya tersisa cahaya dari senter Ardika yang kini bergetar hebat di tangannya. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah pos kontrol. Di bawah pintu air. Ada aku. Suaranya berubah menjadi lebih berat, lebih penuh. Temukan aku. Sebelum 4 hari, habis. Ardika ingin bertanya, ingin berteriak, ingin lari tapi tubuhnya seperti dipantai ke tanah. Lalu perempuan itu menunduk lagi. Perlahan-lahan meresap ke dalam air yang sebelumnya diam seperti kaca. Tidak ada percikan, tidak ada riak. Seperti ia hanyut ke dalam dunia lain. Air waduk kembali bergerak. Angin kembali berembus, lampu-lampu kembali menyala. Hanya Ardika yang masih tidak bergerak, memegang senter yang kini mati sendiri tanpa alasan. Malam itu ia kembali ke pos kontrol dengan langkah gemetar. Dan saat ia membuka pintu, di kaca dalam ruangan itu ada tulisan air baru. 3 hari lagi. Hari ketiga dimulai dengan hujan deras tanpa jeda. Langit Wonogiri seperti memeras seluruh air yang dimilikinya. Waduk Gajah Mungkur meluap sedikit demi sedikit. Laporan debit yang biasanya stabil kini naik 2 kali lipat dalam waktu 1 jam. Ardika memantau angka-angka yang menaik, seperti detak jantung pasien yang sekarat, 0,1200 liter, atau detik. 1500 ini tidak normal. Harusnya naiknya nggak secepat ini, gumamnya. Ia menghubungi Pak Giman lewat HT. Pak, debit naik terus, lebih cepat daripada prediksi. Mesin pembuka pintu air lamban. Suara Pak Giman terdengar tegang. Jangan panik, coba buka pintu 3 cm lagi. Kalau masih macet, panggil tim teknis. Ardika mencoba memutar tuas pembuka.
Tuas itu bergerak 1 sentimeter, 2, lalu KRK. Tuas terkunci. Ardika mencoba lagi, tapi seperti ada tangan besar yang menahan dari bawah. Sementara itu, angka di layar terus naik 2 ml detik. Hujan belum berhenti. Ardika menelan ludah. Pak, kayaknya harus turun ke ruang mekanik. Ada yang menahan pintu air. Radio hening beberapa detik. Lalu suara Pak Giman masuk. Lebih pelan dan terdengar takut. Jangan turun ke sana. Ruangan itu sudah ditutup sejak tahun 80-an. Tapi kalau nggak dibuka, kita bisa banjir, Pak. Pak Giman menghela napas berat. Kamu harus percaya satu hal. Yang menahan pintu air itu bukan mesin, bukan manusia, dan bukan sesuatu yang bisa kamu lawan. Gema KRROOOOOOGGHHH dari bawah waduk mengguncang lantai pos kontrol. Ardika terpaku. Pak, apa itu barusan? Kalau kamu dengar suara itu, suara Pak Giman bergetar. Itu tandanya dia lagi menarik air terlalu dalam. Dia maksudnya penunggu itu. Tapi Pak Giman tidak sempat menjawab. Sambungan radio mati. Hujan makin menggila. Gelombang di waduk naik turun seperti ingin memecahkan beton pembatas. Ardika menyalakan semua CCTV untuk memantau seluruh area. Dan di layar nomor 4 yang kemarin memperlihatkan perempuan itu air, terlihat bergerak ke arah yang salah. Arusnya mengalir ke belakang, kembali ke waduk, seolah ditarik oleh tangan raksasa di bawah permukaan. Kemudian di tengah layar muncul bayangan. Bayangan perempuan itu memandang lurus ke arah kamera. Meski wajahnya blur oleh hujan, Ardika tahu itu dia. Rambut basah, kain lusuh, dan air yang berputar kuat di sekitar tubuhnya seperti pusaran. Ia tidak muncul kali ini untuk memperingatkan. Ia muncul karena sedang berjuang mempertahankan sesuatu. Ardika berlari keluar dari pos. Angin menerjang wajahnya, begitu keras hingga membuat matanya berair. Lampu-lampu pinggir tanggul terus berkedip di atas beton. Tepat di tempat perempuan itu muncul 2 malam lalu. Air berputar membentuk pusaran besar yang tidak masuk akal. Ardika menatapnya dan ia melihatnya. Perempuan itu berdiri di tengah pusaran. Matanya kini kosong. Bukan lagi seperti malam pertama. Kakinya ditarik oleh arus dari bawah. Tangannya merentang, menahan gelombang yang sangat besar. Tubuhnya bergetar hebat, seakan dia sedang menahan sesuatu yang ingin naik ke permukaan. Aku, tidak, suaranya terdengar seperti bisikan dari dasar sungai. Air, terlalu dalam, terlalu marah. Ardika mendekat beberapa langkah, meski tubuhnya gemetar. Apa yang bisa aku lakukan? Perempuan itu menunduk sedikit. Rambutnya menutupi separuh wajahnya. Buka, suaranya semakin berat. Buka pintu bawah sebelum waduk menerjang semua. Tapi pintu itu disegel. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kini bukan putih, bukan hitam tapi keruh. Seperti mata orang yang tenggelam bertahun-tahun di bawah pintu air. Kemudian pusaran air meledak ke segala arah. Gelombang besar memukul beton hingga Ardika hampir terjatuh. Ketika ia berdiri lagi, perempuan itu menghilang. Pusaran lenyap, air kembali tenang. Tapi pintu air tetap macet. Dan layar monitor di pos kontrol kini menampilkan tulisan yang dibuat dari tetesan air yang jatuh dari langit-langit 2 hari lagi. Pagi harinya, Ardika akhirnya mendapat keberanian untuk menemui Pak Giman. Namun ketika ia tiba di kantor pengelola waduk, suasananya aneh, sunyi. Orang-orang bicara pelan, seolah takut sesuatu mendengarkan. Pak Giman memandang Ardika dengan mata merah dan kantung mata berat. Kamu lihat tanda itu lagi? Ya, Ardika mengangguk. Sekarang tinggal 2 hari. Saya butuh penjelasan, Pak. Beneran ada yang disegel di bawah pintu air? Pak Giman menghela napas panjang.
seperti sudah lama menahan cerita ini. Dik, sebelum waduk ini jadi seperti sekarang, dulu desa di sini tenggelam. Kamu tahu itu? Tahu, jawab Ardika. Ada 7 desa yang ditenggelamkan kan? 8. Koreksi, Pak Giman pelan. 1 desa tidak pernah didata. Tidak masuk peta karena mereka tidak ingin meninggalkan rumahnya. Ardika mengerutkan kening. Mereka tetap di sana. Pak Giman mengangguk. Waktu air mulai naik, tim evakuasi mencari mereka, tapi satu keluarga sama sekali tidak ditemukan. Satu keluarga yang tinggal paling dekat dengan aliran besar, tepat di bawah lokasi pintu air sekarang. Ardika menelan ludah, dan perempuan itu salah satunya. Pak Giman menatapnya lama. Perempuan itu adalah istri dari penjaga pintu air zaman dulu. Suaminya bekerja di tempat yang sama seperti kamu. Waktu banjir besar pertama datang, suaminya terkunci di ruang mekanik bawah. Jebakan pintu tertutup. Dia mencoba keluar, tetapi air datang terlalu cepat. Istrinya melihat langsung dan melompat ke air, berusaha menolong. Napas Ardika terhenti. Dia ikut tenggelam. Pak Giman menggeleng pelan. Tidak, dia bukan mati tenggelam, tapi tertahan di antara pintu air yang baru dibangun, dikubur hidup-hidup oleh beton yang turun menutup. Ardika merinding keras dari kepala sampai kaki. Jadi Myotnia ada di sana, di bawah pintu air. Pak Giman mengangguk kecil. Dia tidak pernah ditemukan, tapi sejak itu, setiap beberapa tahun, banjir selalu naik lebih cepat dari prediksi. Mesin pintu bawah selalu macet, dan selalu ada penjaga yang mengaku melihat perempuan basah itu. Ardika menatap Pak Giman dengan wajah pucat. Pak, kalau dia minta dibuka, apa yang akan terjadi kalau kita tidak buka? Pak Giman menggeleng. Tidak ada yang tahu, tapi angka debit naik setiap kali dia muncul. Seolah dia sedang menarik air dari dalam atau menahan sesuatu. Ardika mengingat pusaran air besar di episode sebelumnya dan bagaimana perempuan itu tampak seperti sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Jadi, dia bukan arwah gentayangan biasa? Pak Giman menatapnya tajam. Dik, perempuan itu bukan muncul untuk menakuti. Dia muncul karena dia sudah bertahan terlalu lama. Malam itu, Ardika kembali berjaga. Tapi kali ini hujan justru berhenti. Langit bersih, engine terlalu diam, debit air menurun sedikit. Mesin pintu air tidak bergetar. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Ardika memantau CCTV satu persatu. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba memutar tuas pintu bawah. Tidak terkunci, tidak bergetar. Kenapa sekarang lancar? Gumamnya. Lalu, lampu pos kontrol meredup. Monitor berkedip. Suara ketukan pelan terdengar dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Ardika membeku. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Ia mengambil senter. Panas tubuhnya menghilang, diganti dingin seperti baru keluar dari sungai. Ketukan berhenti, hening total. Lalu, sebuah suara samar terdengar dari dalam lantai beton. Suara perempuan, berat, serak, seolah keluar dari mulut yang penuh lumpur. Ardika. Senter hampir jatuh dari tangannya. Di bawah, Ardika tersentak. Kamu masih di sana? Tidak ada jawaban, hanya napas pelan, sangat pelan. Lalu suara itu kembali. Jangan biarkan dia naik. Siapa? Siapa yang naik? Suara Ardika pecah. Dalam gelap, suara itu menjawab dengan lirih yang membuat bulu kuduknya serasa patah. Sesuatu yang menenggelamkan aku. Kemudian, lantai di bawah kaki Ardika bergetar seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Monitor CCTV menampilkan tulisan baru dari air yang
entah bagaimana menetes dari sudut ruangan. 1 hari lagi, besok semuanya akan terjadi. Sigit terpaku. Air yang mengalir mundur itu seperti tenggen-tenggen cair yang berusaha meraih kakinya. Setiap riak membawa bisikan yang makin jelas. Kembalikan, Kimberly. Bibirnya bergetar. Aku tidak mengambil apapun. Tapi suara itu menjawab dengan nada yang lebih dalam, lebih tua dari usia sungai itu sendiri. Bukan bendanya, tapi namanya. Angin berhenti, malam mendadak sunyi. Seolah seluruh desa lenyap. Dari keyohan, jembatan Banyuanyar terlihat berubah. Tali temalinya memanjang seperti urat. Papan kayunya berdenyut seperti napas. Sigit sadar jembatan itu bukan sekadar tempat kecelakaan terjadi. Ia menyimpan nayowa-niyowa yang tak pernah benar-benar pergi. Bayangan anak-anak tenggelam itu muncul kembali. Tetapi kini, mereka tak menangis. Mereka menatap Sigit dengan sorot yang sama. Menunggu keputusan, Sigit mulai mundur. Namun air justru naik mengikuti langkahnya. Permukaan sungai membesar seperti kubah. Lalu dari dalamnya muncul sosok lelaki dewasa, ayahnya. Tubuh ayahnya basah. Pakaiannya sama seperti kejadian 15 tahun lalu ketika ia hilang terseret arus. Tapi kulitnya pucat kebiruan dan matanya hitam seluruhnya. Suaranya gemetar antara manusia dan gemericik air. Sigit memekik dan hampir jatuh. Tapi sosok itu melangkah keluar dari air tanpa memercikan setetes pun. "Kau meninggalkanku," katanya. Wajahnya menegang marah. "Kau satu-satunya yang selamat." Sigit menggigil. Ingatan lama kembali menghantam. Ayahnya berusaha menyelamatkannya waktu itu, menempatkannya di batu besar sebelum dirinya hanyut. Sigit selama ini mengira ayahnya meninggal sebagai korban arus deras. Tapi ternyata sungai itu menyimpannya. Dan sekarang, ia menuntut sesuatu. Penyelesaian. Aku masih kecil waktu itu. Suara Sigit pecah. "Ayah selalu ingin aku hidup." Wajah ayahnya berubah. Antara sedih dan haus. "Itu sebelum aku tahu. Sungai ini meminta ganti satu nama untuk menutup arus kutukan ini." Air mulai berputar, mengitari mereka berdua. Suara anak-anak yang tenggelam ikut bersatu, menciptakan gema seram yang menggetarkan jembatan. Satu nama. Sigit menggeleng putus asa. "Apa yang harus kuberikan?" Ayahnya menunjuk ke dada Sigit sendiri. Sungai meminta nama yang lolos, nama yang seharusnya ikut tenggelam. Sigit terdiam. Napasnya tersengal. Ia tahu apa maksudnya. Ia yang seharusnya mati waktu itu. Sungai hanya menagih apa yang tertunda. Namun tiba-tiba, suara riuh datang dari kejauhan. Palurah, beberapa warga, dan bahkan Rika yang sedari tadi mencari Sigit berlari, membawa lampu petromak dan obor. "Sigit, jangan dekat airnya. Mundur!" teriak Rika. Wajahnya penuh cemas. Kemunculan orang-orang itu membuat arus sungai menggila, seolah terganggu. Sosok ayah Sigit mendesis sambil memudar sedikit. Rika berdiri di tepi sungai, menatap Sigit tanpa kedip. "Jangan lakukan apapun. Itu bukan ayahmu. Itu hanya bayangan yang dibuat sungai." Sigit menatap ayahnya. Sosok itu menatap balik dengan mata yang meredup pada kesadaran manusia yang muncul kembali. Meski hanya sekilas. "Sig, jika kau hidup, jalani hidupmu. Jangan biarkan sungai mengambil 2 generasi." Bisiknya lirih. Tubuh ayahnya mulai retak seperti kaca, pecah menjadi serpihan air. Air sungai yang tadinya bergerak melawan arah, kini membentuk pusaran besar, mencoba meraih Sigit untuk dimasukkan ke dalam. Papan-papan jembatan di bawah kakinya bergeser sendiri, memberinya jalan turun ke arus. Sigit menggertakkan gigi. Ia memejamkan mata, lalu melompat Rika, berteriak paling keras.
Tapi Sigit bukan melompat ke air, ya. Melompat ke sisi jembatan yang masih kokoh, menjauhi pusaran. Papan yang ia injak patah tepat setelah ia meloncat, seperti mulut yang gagal menggigit buruannya. Hembusan angin berhenti, pusaran air mengempis perlahan, suara anak-anak tenggelam memudar, dan sungai kembali mengalir seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Semua warga menatap keheningan itu dengan ngeri. Rika memeluk Sigit tanpa berkata apa-apa. Sigit gemitar, memandangi sungai yang kini tampak begitu tenang, terlalu tenang. Saat ia mendongak, ia melihat sosok ayahnya sekali lagi. Di permukaan air tidak berbentuk jasad, hanya bayangan samar tersenyum, sebelum akhirnya larut dan hilang. Sigit tahu satu hal, sungai itu tidak menutup kutukannya. Ia hanya menunda. Dan sejak malam itu, setiap kali ada orang lewat jembatan Banyuanyar, mereka mengaku mendengar suara lirih dari bawah. Satu nama masih belum kembali. Dan cerita pun tamat.